Kenapa ya di negara Konoha ini sedikit orang yang jujur? Atau ada yang jujur tapi takut untuk jujur, karena kalau jujur pasti ada resikonya. Takut adanya pengancaman, pembungkaman, atau dicari-cari kesalahannya agar dia tidak bisa mengungkap kebenaran itu. Karena kita lihat saja banyak kasus-kasus yang pengen diungkap dan orang yang mau mengungkap kasus ini langsung dipantau, ada aja masalah untuk menghalangi orang ini. Kalau dia masih bisa diancam dan takut ya udah dia dibungkam. Tapi kalau masih juga ngotot untuk mengungkap kasus itu, bisa jadi dia disingkirkan atau bisa jadi pindah alam. Bahasan ini memang sangat sensitif guys, cuma kita bahas aja ya. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Silaban Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Banyak sekali kasus-kasus yang janggal dan sampai saat ini belum terselesaikan, entah itu karena adanya pembungkaman supaya orang tersebut tidak mengungkap kasus tertentu, karena ada beberapa bukti yang bahkan teman-teman juga tahu. Ada beberapa tokoh yang ingin menangani kasus, tapi orang yang ingin mengungkap kasus ini malah hilang, dan disingkirkan. Contohnya kasus Munir, seorang aktivis buruh yang terkenal karena keberaniannya melawan pelanggaran HAM di Indonesia. Munir vokal mengkritik kebijakan pemerintah terkait RUU Badan Intelijen Negara, RUU TNI, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dianggapnya bermasalah. Ia memperjuangkan reformasi sistem keamanan dan kontrol sipil dalam demokrasi Indonesia, yang dianggap mengganggu pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Tapi ketika dia ingin mengungkap semua kasus-kasus itu, dia malah disingkirkan dan dibun-bun. Dan kejadian ini berada di dalam pesawat lagi. Dan kejadian itu sebenarnya bisa diungkap dengan cepat, karena itu kan terjadinya di dalam pesawat dan gampang aja sebenarnya. Cuma ya begitulah yang terjadi, masih ada kejanggalan di kasus ini menurut masyarakat. Selama hidupnya, Munir dikenal sebagai pejuang gigih untuk keadilan, terutama di masa Orde Baru. Ia sering terlibat dalam memperjuangkan hak buruh, aktivis mahasiswa, pemuda, dan kelompok masyarakat tertindas lainnya. Sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum LBH, Munir aktif mengikuti aksi-aksi menuntut keadilan dan melawan ketidakadilan. Namun, perjuangan heroiknya berakhir tragis pada tanggal 7 September tahun 2004, ketika ia dibungkam dengan arsenik saat terbang dari Jakarta menuju Belanda dalam penerbangan Garuda Indonesia GA974. Munir saat itu sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht, Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi Munir lepas landas dari Jakarta pada Senin, tanggal 6 September tahun 2004, pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, dan sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Setelah melanjutkan penerbangan dari Singapura, Munir beberapa kali terlihat pergi ke toilet dan tampak kesakitan, terutama setelah meminum segelas jus jeruk sekitar pukul 8.10 waktu pesawat. Kasus ini menurut masyarakat adalah kasus yang sangat janggal, diduga ini adalah sebuah pembungkaman, karena dia sudah berani kritik dengan pedas. Nah, kasus yang terbaru juga ada nih. Baru-baru ini juga ada kasus diplomat Kemlu yang sangat janggal juga menurut masyarakat, gak tahu ini kasus pembungkaman atau tidak. Karena polisi juga lagi mencari apa yang sedang terjadi sebenarnya. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian tahu ada kasus yang janggal lagi? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.